Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putresya dengan nomor WP 2011-06-3007. Di sini untuk mata kuliah aspek hukum dan etika profesi, eh, saya akan membahas mengenai etika dalam business venue. Yang pertama, pengertian dan tujuan etika. Asal kata etika berasal dari kata ethos, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat atau adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan atau istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika juga ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian dari akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun, artinya budi pekerti atau tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika profesi juga merupakan kode etik yang diperlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan satu profesi dapat diperkuat. Selanjutnya, mengenai beberapa pengertian dari etika atau etis. Etika merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hal dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau sekelompok tertentu. Etika juga merupakan personal pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan mempraktikkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hal dan kewajiban akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etis mengacu pada norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang baik dan benar. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya, yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Tujuan dari etika yang pertama mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai.
menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Selanjutnya, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya kita masuk mengenai bisnis. Pengertian dari bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulannya yaitu bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Bisnis juga merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis juga dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan juga baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Berikutnya, etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral, kebiasaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Yang ketiga merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan martabat. Selanjutnya, mengapa kita perlu beretika dalam bisnis? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tidak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dengan persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklan yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulannya, etika dalam bisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol atau kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha juga kemajuan teknologi perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan. Perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang bisa disebut triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditemukan semakin tegas
juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Peran etika dalam bisnis. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau hukum. Perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap individu. Perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau kebudayaan moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dan prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa perilaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Pengelolaan bisnis secara profesional yaitu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, menjalankan usahanya berdasarkan profesi keahlian. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG atau Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability dan juga prinsip responsibility. Pengertian corporate governance menurut Forum for Corporate Governance yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang atau pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau satu sistem yang mengendalikan perusahaan.
prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi, material, dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kooperasi yang sehat. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola PSH terlaksana secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam penggunaan PSH terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork, keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi dengan kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, dan kedermawanan dan pengandalan diri. Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan ketika bisnis yang sudah mendarah daging. Sangat sulit diatasi dalam waktu singkat seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Masalah yang terjadi dalam kegiatan bisnis, misalnya bidang perikanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan atau penipuan, pernyataan yang menyesatkan atau bertentangan dengan moral dan etika. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten, dan desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Yang ketiga, menjalin usaha yang ilegal. Selanjutnya, persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan, baik fisik atau non-fisik, dan tanpa prosedur yang benar untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Yang terakhir, bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi atau biaya cost overhead dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek, perlindungan rahasia dagang, atau desain industri. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian iklan. Menurut Dewan Perdagangan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Perdagangan Indonesia, iklan merupakan pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media. Dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta diajukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.
Fungsi dari iklan yang pertama menurut Sony Terap adalah pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang sedikit mungkin tentang suatu produk. Secara iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Pembentuk pendapat umum, iklan berfungsi menurut pembentuk pendapat umum, iklan juga berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan memenuhi fungsi iklan, namun juga tetap harus beretika. Harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak, tidak menandakan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.